Ya, saya sedikit tadi yang saya maksud Pak, bukan Pak Said Didu, tapi yang bikin aturan itu menyatakan bahwa di daerah ini banyak masalah, terutama terkait dengan birokrasi dan perizinan gitu Pak. Dan itu kan sering diucapkan Luhut, terutama waktu kasus Mekarta. Ya. Oke, saya kira jawabannya adalah terpulang kepada kita semua. Karena kalau disebutkan apa ini perbaikan yang dibutuhkan untuk supaya undang-undang ini tidak berlaku atau dibatalkan atau bagaimana, kan kita sudah dipersilakan untuk datang ke MK. Ya, cara lain ya mungkin ada yang menyebut apa namanya, ada review, saya lupa kata-katanya itu, tapi intinya banyak alternatif yang bisa dilakukan. Tapi semuanya itu prospek untuk adanya perbaikan itu sangat kecil. Kenapa? Karena contohnya seperti Undang-Undang Migas diputuskan oleh MK pada 2012 tentang sekian ketentuan dalam Undang-Undang Migas itu bertentangan dengan konstitusi. Ada 17 pasal sudah dibatalkan. Lalu untuk itu perlu dibuat undang-undang baru. Lalu 10 tahun sejak putusan itu ya, atau sebelumnya malah, itu kan RUU Migas selalu menjadi RUU prioritas di prolegnas. Tapi kalau bagi oligarki itu tidak perlu, ya maka itu tidak akan ada perubahan. Nah karena itu terlepas bahwa dengan hakim-hakim MK yang sudah disandra atau dikasih banyak manfaat yang sebetulnya juga ini merupakan cara untuk menjinakkan ya. Terlepas dari itu, seandainya pun mereka nanti mengambil keputusan, itu kan ada juga ketentuan bahwa ini tidak perlu harus segera dijalankan, dan faktanya tadi kembali kepada Undang-Undang Migas yang saya sebutkan itu, sudah ada keputusan kalau dianggap tidak perlu atau tidak menguntungkan bagi oligarki, ya mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, jadi karena itu, pertanyaan tadi saya kira terpulang kepada kita. Kalau cara-cara yang memang sudah diatur dalam penyelenggaraan negara kita, misalnya kita harus melakukan ini, itu, dan sudah mentok, ya kita harus mencari cara bagaimana supaya ini bisa berubah atau bisa batal. Kalau Pak Said bilang tadi Januari akan begini-begitu di daerah, itu kan harus kita lanjutkan sebetulnya statement itu. Atau saya ingin mengatakan bahwa itu bisa menjadi alasan bagi kita semua untuk melakukan perlawanan. Jadi bukan sekedar yang disebutkan Pak Zainal tentang pembangkangan apa tadi, sampai lupa saya namanya, judulnya itu, padahal saya sudah baca berkali-kali itu statement Pak Zainal itu. Tapi intinya pembangkangan adalah sipil, pembangkangan sipil, civil obedience ya. Civil obedience. So, bukan obedience, pembangkangan ya. Nah, jadi maksud saya dengan adanya prospek pembangkangan atau huru-hara atau apalah di daerah itu, sebetulnya itu adalah salah satu ya yang bisa kita kapitalisasi sebetulnya itu. Dan itu artinya kita semua sama-sama ini harus memikirkan, karena prospek kalau kita menempuh jalur normal atau yang diatur dalam penyelenggaraan negara Indonesia itu prospeknya sangat kecil. Jadi mari sama-sama kita berpikir menyiapkan langkah, karena urusannya sudah nyata, misalnya di Undang-Undang Minerba atau di Undang-Undang Corona nomor 2 2020, bahwa pemerintahan ini semakin otoriter, semakin merasa nyaman, dan setiap pembangkang itu dianggap
tidak pro Pancasila atau radikal atau macam-macam label yang disematkan ke kita, padahal kita punya argumentasi dan yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini bermasalah, Anda semakin otoriter dan ini membahayakan kehidupan kita. Saya kira itu, jadi mari sama-sama kita mencari solusi dan melakukannya bersama-sama juga gitu. Tidak misalnya mendorong hanya harus siapa gitu, kelompok mana, tapi kita semualah. Saya kira begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Mawan. Saya ke Pak Zainal, mungkin bisa melaborasi sekalian closing statement Pak Zainal, karena ini 2 jam kita targetkan, sekarang sudah mau hampir. Saya kira teman-teman yang di timur ini udah terlalu malam nanti. Silakan dielaborasi dulu dan berikan closing idea. Iya. Saya baca teorinya Robert Merton gitu. Dia kan bilang bahwa terhadap suatu ketentuan itu biasanya kita terlalu menghitung intended consequences-nya, tapi kita selalu gagal melihat unintended consequences-nya gitu. Ya, dan itu menurut saya menjadi catatan kritis paling utama dari undang-undang ini. Jangan-jangan over ekspektasi gitu. Karena yang dibayangkan betul-betul adalah intended consequences-nya, tapi tidak dilihat unintended consequences-nya. Itu bagi orang yang berpikir sederhana untuk melihat undang-undang ini, bisakah menambah yang namanya investasi dan lain sebagainya. Saya melihatnya mungkin terlalu optimistik dengan intended consequences itu. Jangan-jangan harusnya yang banyak dilihat itu unintended-nya, dan kalau dilihat unintended-nya, jangan-jangan kita bisa berkesimpulan bahwa ini by design oleh oligark nih, bukan. Jadi jangan pikirkan di intended-nya gitu. Yang kedua, saya mungkin sedikit berbeda dengan Pak Said gitu, dalam artian saya kalau melihat tradisi perusahaan, yang namanya pengusaha itu ya kebanyakan semuanya pemain sebenarnya gitu. Ya hanya sedikit yang benar-benar bersih ya, yang dalam artian memang mensyaratkan yang namanya hak asasi, mensyaratkan yang namanya buruh lebih sejahtera, yang mensyaratkan lingkungan, ya tidak banyak barangkali dalam bayangan. Dan itu tidak terbatas dengan negara gitu. Jepang, investor Amerika juga banyak juga yang menurut saya tidak benar gitu. Saya bertemu sebagian di antaranya gitu ketika saya pernah sekolah di Amerika dan saya pernah ngajar stay cukup lama di Jepang gitu, di Nagoya gitu, sampai jadi penasehat ada ASEAN Nagoya Club gitu. Jadi kalau saya sih nggak melihat hanya milik satu negara saja pemainnya, bisa dari semana-mana gitu. Yang namanya pengusaha nakal bisa ada di negara mana saja gitu. Nah, cuma yang saya mau bilang begini, terhadap undang-undang ini civil disobedience kenapa menjadi pilihan, salah satu pilihan yang saya katakan ya, karena civil disobedience itu jangan dibayangkan sebagai suatu rusuh huru-hara, enggak. Civil disobedience bukan itu. Itu sebabnya kenapa saya malah berpikir jangan sampai skenarionya itu adalah karena ini ekonomi turun, jadi mirip gerakan materialisme dialektik gitu, materialisme historik gitu. Jadi biarkan aja makin kacau, kemudian biar meletup dan pemerintahan turun. Menurut saya nggak bisa berpikirannya begitu, karena korbannya orang ini menjadi banyak ini. Saya nggak pernah berpikiran ke sana. Saya ingin mengatakan bahwa kita harus bertarung di level untuk memperbaikinya. Itu sebabnya kenapa saya membuka opsi-opsi gitu. Opsi civil disobedience ya. Kalau civil disobedience tekanannya ke arah ekonomi silahkan dipikirkan ya, tapi ya memang harus bersiap. Harus bersiap dengan konsekuensi hukum. Kalau misalnya menolak bayar pajak, ya harus bersiap bahwa kemudian tidak membayar pajak kan ada hukumannya gitu. Ancamannya saya lupa 5 tahun kalau nggak salah gitu.
ya, atau apa gitu. Bisa simbolik, bisa apapun. Kalau teman-teman Kendeng dulu itu kan dia semen kakinya di Monas gitu. Ada banyak tuh sebenarnya, tapi bisa dipikirkan caranya. Tapi saya tidak berpikir ke arah, karena menurut saya civil disobedience itu sendiri adalah non-violence, ya. Kayak Gandhi, Satyagraha gitu, atau Ahimsa gitu, itu gaya gerakan Gandhi yang civil disobedience. Jadi jangan kemudian diskenariokan bahwa, jangan kepikiran bahwa biarin aja menjadi gerakan rusuh, lalu kemudian ekonomi dibiarkan jatuh, lalu dibiarkan lebih jatuh untuk kemudian menjatuhkan negara. Menurut saya bukan itu logika saya gitu. Logika saya adalah kita harus melakukan perbaikan di level-level yang lebih pasti gitu. Karena undang-undang ini bahaya. Mau siapapun presidennya bahaya untuk siapapun presidennya, bukan sekedar untuk Jokowi gitu. Mau siapapun presidennya mendapatkan undang-undang ini kayak durian runtuh buat dia gitu. Apalagi kalau kemudian yang saya bilang tadi, presiden berganti, oligarkinya tetap di belakang. Nggak ada urusan soal presidennya, karena kalau baca bukunya Jeffrey Winters kan, oligarki itu nggak peduli dengan siapa presidennya, karena dia wealth defense industry kan, dia bicara soal industri bagaimana mempertahankan kekayaannya, jadi nggak peduli aja gitu. Nah, poin saya sebenarnya adalah mari melawannya gitu kan. Lakukan kalau demonstrasi teman-teman silahkan sepanjang tidak ribut, tidak rusuh. Lalu kemudian civil disobedience silahkan, itu pilihan-pilihan ya. Lalu kemudian di ujungnya kalau terpaksa harus ke MK, walaupun kalau saya dianggap saya sangat tidak preferable dengan MK ya, apalagi setelah domestikasinya MK sudah dijinakkan menurut saya. Jadi silahkanlah pilihan-pilihan itu tetap harus dilanjutkan. Kalau Fakultas Hukum UGM kemarin masih mendesak untuk mengeluarkan Perpu gitu, ya, dengan kekacauan hukum ini, dengan logika bahwa negara yang harus bertanggung jawab. Nggak bisa dipaksa masyarakat yang berpikir atas kekacauan yang dibangun oleh negara gitu. Jadi masa kekacauan dibangun negara, kita yang dipaksa untuk berpikir menyelesaikan itu? Enggak, menurut saya tagihan ke negaranya ini harus lebih kencang dan lebih kuat. Nah, sekaligus menjadi penutup, saya mau bilang bahwa undang-undang ini punya masalah besar dan punya masalah mendasar. Masalah mendasarnya itu adalah paradigma. Masalah mendasarnya itu ya karena terlalu percaya diri dengan intended consequences gitu. Tidak dihitung unintended-nya, yang tidak dihitung kemungkinan-kemungkinan buruknya dari undang-undang ini, dan juga komplikasi-komplikasinya. Dan undang-undang ini menurut saya jelas terkait dengan oligarki, ya. Dan saya harus selalu ingatkan, oligarki itu nggak peduli siapa presidennya. Misalnya salah satu dari teman-teman FTA menjadi presiden pun, oligarki nggak peduli, karena yang oligarki lakukan itu adalah membeli siapa presidennya gitu. Ataupun kalau bahasanya Fedi Hadis, ya oligarkinya bersalin rupa gitu. Kalau dulu dia pendukung Jokowi misalnya, lalu kemudian Jokowi selesai di tahun 2024, dia bersalin rupa aja, kemudian mengubah menjadi satu kekuatan baru, masuk lagi gitu. Itu kemampuan-kemampuan yang memang harus dicium sedari dini. Artinya apa? Kalau Fedi Hadis bilang memang yang dibutuhkan itu adalah konsolidasi masyarakat sipil. Konsolidasi masyarakat sipil untuk menolak kehadiran itu. Kan ada banyak tuh teori-teori bagaimana menjinakkan oligarki kan. Salah satunya itu kan adalah dengan penguatan masyarakat sipil. Kenapa? Karena kenapa oligarki bisa menguasai negara? Karena terlalu banyak kewenangan yang dipegang negara. Maka dengan membeli negara, dia bisa beli kewenangannya sekalian. Makanya ide-idenya adalah kurangi kewenangan negara. Ya, mungkin baca kembali lagi buku-buku soal anarkisme. Jadi ini yang sering salah di kepala orang ya, menyebut civil disobedience seakan-akan kekerasan gitu. Anarkisme seakan-akan kekerasan. Enggak, baca kembali itu anarkisme. Anarkisme bukan itu. Anarki itu bukan kekerasan. Baca kembali Bakunin, ada banyak buku-buku soal anarkisme. Itu adalah ketika negara dikurangi perannya.
masyarakat sipil yang mengambil alih peran dalam tanda kutip. Jadi bukan kekerasan, tuh anarkisme itu. Jadi begitu juga bayangan saya soal kan salah satu resep untuk menghilangkan oligarki. Oligarki ini kan punya kekuatan kapital besar sekali gitu, sehingga dia bisa beli negara. Itu sebabnya kenapa demokrasi ekonomi itu adalah salah satu jawaban untuk mengurangi oligarki gitu. Ya, tentu ini bahasa-bahasa yang terlalu mungkin teoritik dan agak panjang. Tapi bayangan saya adalah konsolidasi masyarakat sipil yang bisa menjawab itu. Dan dilakukan secara non-violence, ya, karena sama sekali tidak ada menurut saya untungnya dari kekerasan itu. Harus dilakukan non-violence, civilized, bermartabat. Ya, toh saya selalu bayangkan bahwa Tuhan menghitung adalah prosesnya, bukan hasilnya gitu. Saya selalu mengatakan kenapa alasan kita bergerak, pandangan dunia dari kita bergerak itu karena ya Tuhan itu menghitung prosesnya, bukan hasilnya gitu. Sepanjang kita sudah berproses, kita sudah berupaya sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya, ya menurut saya sudah punya sendiri di hadapan Tuhan gitu. Satu, yang kedua adalah ya terpaksa kita harus membalik kembali logika-logika yang dipakai dulu gitu. Ya, di zaman ketika Pilpres misalnya. Saya ingat salah satu yang sering sekali dijual di zaman Pilpres itu adalah hampir semua itu mengatakan itu prinsip fikih yang mengatakan darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Itu kan selalu dijual tuh untuk mengatakan kalau tidak mampu memperoleh kebaikan sebaiknya yang dihindari adalah kemudaratannya, dan itu dilakukan untuk menjatuhkan pilihan Prabowo kan. Mengatakan itu selalu dijual tuh bahwa Jokowi adalah pilihan kalau tidak mampu kebaikan ya setidaknya hindari kemudaratan. Itu hampir dijual oleh begitu banyak orang. Menurut saya saatnya kita jual kembali itu. Ingatkan kembali bahwa Anda jualan ini dulu nih. Prinsip fikih darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Kenapa kemudian tidak dipakai untuk melihat undang-undang cipta kerja? Anda sedang bicara mau memperoleh kebaikan dari undang-undang ini, tapi ternyata kan banyak sekali kemudaratannya. Kenapa kemudian Anda tidak balik gitu untuk mengatakan mari hindari kemudaratannya dibanding urusan memperoleh kebaikan? Menurut saya ada baiknya untuk membalik arusnya dengan cara minjam begitu gitu. Jadi meminjam kembali term yang diperlakukan atau laku dibuat di zaman dulu. Yang ketiga misalnya saatnya menurut saya kita tagih kembali peran negara ya. Walaupun saya tahu negara sulit berubah, tagih kembali. Nggak boleh tuh negara menjadi buzzer. Saya agak heran ketika orang menganalisis Undang-Undang Cipta Kerja itu dianggap sebagai hoax. Menurut saya nggak bisa. Negara itu tidak boleh bersifat stopper, dia itu helper. Dan yang menyerang penganalisis dan menyerang orangnya itu adalah sikap buzzer. Bukan sikap negara. Negara itu nggak boleh nyerang orang. Negara nggak boleh pernyataan pendapat itu nggak boleh diserang orangnya gitu. Dikatakan Anda penghancur hoax, nggak bisa. Kita harus ingatkan kembali tuh adagim demokrasi. Karena demokrasi menurut saya penting. Ini saya mohon maaf, boleh nggak 2-3 menit lagi saya mau jelasin sedikit soal konsolidasi demokrasi gitu. Yeah. Kalau baca Juan Lins, dia kan bilang bahwa demokrasi itu transisi dari demokrasi menuju transisi dari otoriter menuju demokrasi itu winding path gitu. Jadi jalur yang berangin. Ya. Kadang-kadang membuat kita bingung, jadi kita maju terus, tapi ternyata tanpa sadar kita berjalan ke depan, tapi kita mengalami putaran U gitu. Jadi jalannya itu ternyata memutar ke belakang. Jadi alih-alih kita menuju ke arah konsolidasi demokrasi, yang terjadi jangan-jangan kita memutar ke arah, tidak mungkin sama otoritarianisme Orde Baru ya, tapi memutar ke arah neo-otoritarianisme. Buktinya apa? Ya yang tercipta itu sekarang menurut saya sedikit banyak pseudo-demokrasi. Jadi demokrasi yang bungkusnya saja gitu. Ada pemilu, tapi kemudian yang dicalonkan adalah dinasti dan oligarki dinasti gitu. Ya kan? Ada yang namanya
partisipasi, tapi partisipasinya formal. Bukan partisipasi yang deliberatif gitu, yang semua orang terlibat, gitu. Orang dikatakan bebas menyatakan pendapat, tapi keselamatannya tidak terjamin setelah menyatakan pendapat. Ya kan, tetap bebas, tapi setelah menyatakan pendapat nggak terjamin gitu. Jadi dan itu bukan saya yang bilang ya, risetnya Burhanuddin Muhtadi itu kan riset bagus banget tuh soal kebebasan berpendapat, yang dia mengatakan orang mulai takut kebebasan berpendapat. Dan nah, menurut saya tagihan demokrasi ini harusnya dinaikin kembali tuh. Ya, apalagi memang ada gejala ketakutan kita itu, ada yang disebut dengan sophisticated authoritarianism. Jadi otoriter, tapi kemudian dibangun dengan aturan hukum. Jadi otoriter sebenarnya, tapi aturan hukum yang dipakai untuk membenarkan itu. Ya, jadi maksud saya, kalau saya memilih tetap berada di jalur demokrasi, gitu, dalam artian paksa negara untuk mengingatkan kembali, gitu. Boleh jadi tidak berhasil, boleh jadi gagal dan sebagainya, tapi tetap harus dilawan secara bermartabat gitu. Dibanding kemudian kalau saya bayangkan agak historik materialism itu yang memaksa kemudian membiarkan jatuh ekonomi, lalu kemudian dibiarkan lebih jatuh sampai kemudian rezimnya jatuh, menurut saya sama sekali tidak pas gitu, karena gejala korbannya akan banyak. Dan kasihan publiknya gitu. Itu pandangan saya yang tidak paham ekonomi apa-apa, yang betul-betul hanya pengetahuannya sedikit sekali soal hukum dan sedikit soal politik. Terima kasih, Mas Tata. Baik, Pak Zainal, menarik sekali. Kita justru pernah mengadakan diskusi soal authoritarian constitutionalism. Jadi memang kita mengarah ke sana, dan saya kira dengan hadirnya beberapa produk undang-undang ini memperjelas bahwa kita sudah bukan mengarah. Saya ke Pak Marwan sekarang, silakan Pak, closing idea atau statement-nya. Ada yang tanya boleh nggak, Mas? Baik, terima kasih. Saya tadi mengatakan perlawanan secara bersama-sama kita pikirkan dan kita lakukan itu bisa mengambil contoh. Waktu si koruptor Ahok ya, itu banyak sekali dari kampus-kampus pun itu banyak yang membela itu Ahok, itu padahal koruptor. Ya kan, tapi gerakan damai di Monas dengan 7 juta orang itu kan akhirnya bisa hukum itu bisa ditegakkan gitu. Itu satu hal. Jadi Pak Said Didu tadi mengatakan ada potensi perlawanan atau ketidakpuasan di daerah, itu kita kapitalisasi, tapi caranya bisa dengan cara bagaimana 212 itu mengadvokasi kejahatan yang dilakukan oleh si koruptor Ahok. Nah, tapi kalau pemerintahnya semakin otoriter, ya kan, lalu kita semakin tidak berdaya, seandainya perlawanan itu akhirnya muncul ekses atau perlawanan itu semakin keras, saya kira itu bukan sesuatu yang kita dari sekarang itu harus katakan kami tidak anarkis, kami tidak, ya kita memang tidak anarkis, tapi kalau namanya perjuangan itu ada risiko, ada hal-hal yang memang timbul yang bisa ada korban, itu kan satu hal yang memang sudah menjadi kodrat perjuangan itu sendiri. Jadi maksud saya kita juga tidak perlu terlalu mengkhawatirkan kita dicap apa, kita dibilang anarkis, atau kita ini sedang menggerakkan untuk melakukan perlawanan yang bertentangan dengan konstitusi atau aturan main bernegara, tapi di sisi lain mereka sendiri itu semakin meninggalkan konstitusi dan semakin brutal gitu. Apakah kita terus diam? Saya kira ya tadi kembali lagi skalanya itu, atau kalau kita bicara bagaimana perlawanan itu bisa kita lakukan, ya kita bisa lakukan dengan damai, tapi kalau seandainya muncul hal-hal yang bisa lebih
lebih jauh dari perlawanan dan damai, ya itu risiko yang harus siap kita ambil. Meskipun itu tidak kita niatkan, tapi kita harus siap untuk melakukan itu, karena memang di sisi yang sana mereka semakin otoriter. Saya kira itu mungkin ya usulannya. Baik, Pak Maulana, terima kasih banyak. Saya ke Pak Said Didu sekarang. Closing idea, closing statement-nya Pak. Silakan. Saya ingin menyatakan bahwa tahun 2013 saya sudah menyatakan bahwa Indonesia yang terjadi adalah demokrasi cukong yang sekarang sedang dipraktekkan untuk dilegalkan melalui berbagai undang-undang yang dikenal dengan kata oligarki. Yang mengatur semua adalah para cukong-cukong kekuasaan mulai pusat sampai daerah. Jadi sebenarnya kalau memperbaiki negeri ini, maka sebenarnya adalah menghentikan para politisi, cendekiawan untuk adalah alat daripada cukong. Saya 32 tahun di dalam pemerintahan dan keluar dari pemerintahan karena saya melihat negara ini semakin betul-betul hanya memperhatikan para cukong-cukong kekuasaan. Itu mulai dari pusat sampai daerah. Nah sekarang apa yang kita lakukan ke depan? Saya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya dua pemerintahan yang sangat kuat jatuh, itu Bung Karno, Pak Harto, adalah ekonomi penyebabnya. Kemudian politik masuk ke dalamnya. Nah, saya pikir pasti orang paham betul bagaimana ekonomi tahun 64, kemudian masuk PKI menjadi pemicu. Ekonomi tahun 98 juga penyebab jatuhnya Pak Harto adalah ekonomi. Jadi saya melihat bahwa ekonomi yang di Indonesia adalah sangat krusial untuk diperbaiki, tapi saya melihat bahwa sekarang jalan memperbaikinya sangat susah, sangat sulit untuk memperbaiki dalam waktu yang sangat singkat. Tidak ada jalan untuk memperbaiki dalam waktu sangat singkat. Nah, sekarang saya sih berharap bahwa kita semua, yang problem besar yang kita hadapi adalah bahwa oligarki ditambah otoritarian. Itu yang sangat berat. Karena mengungkapkan pendapat pun sekarang itu sangat berat. Teman-teman saya masih banyak ditahan sekarang di dalam hanya karena berpendapat. Nah, ini menurut saya menjadi ancaman terbesar bagi negara kita. Jadi saya berharap teman-teman semua, saya katakan Indonesia sedang di dalam tikungan tajam yang sangat keras. Tikungan tajam yang sangat keras. Karena seluruh sendi kehidupan diacak-acak dan mulai dilegalkan. Saya katakan dari segi ideologi saja sangat berani memajukan rancangan undang-undang yang mereduksi Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Itu keberanian yang sudah sangat jauh. Apalagi hanya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Itu adalah instrumen yang tidak terlalu mendasar. Jadi saya mengingatkan bahwa negara kita ini di dalam tikungan yang sangat tajam, dan ini sangat krusial, sangat krusial. Apabila otoritarian oligarki ini berhasil melewati titik-titik kritis dan masyarakat sipil diam, saya menyatakan ancaman NKRI bisa lebih parah dari yang kita duga. Itu saya pikir closing saya. Jadi saya katakan mari semua berpikir menyelamatkan negeri ini dari keberanian. Dan saya menyatakan Presiden sekarang itu sangat berani. Itu sangat berani mengambil keputusan apapun dan mengabaikan apapun. Itu sangat berani. Nah,
kita harus hati-hati terus, akan terjadi terus pengalihan isu untuk menutupi isu-isu lain. Jadi saya selalu teringat, saya ulangi pernyataan saya tadi di awal, bahwa kalau ada janji-janji besar, selalu saya teringat dengan mobil SMK 2012. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Said Didu. Ini ada yang mau bertanya, tapi waktunya memang sudah terlalu malam ya buat teman-teman juga di Indonesia. Kalau di waktu Indonesia Tengah ini sudah jam 12 malam lewat. Kalau kita di Amerika sih tempat saya masih jam 11.15 pagi. Terima kasih semuanya. Demikian sahabat-sahabat FTA, diskusi kita hari ini dari Komite Ekonomi Forum Tanah Air tentang siapa di balik Undang-Undang Omnibus Law ini. Kita bisa menarik garis merah, benang merah bahwa banyak sekali campur tangan dari pengusaha-pengusaha, oligarki di belakang kekuasaan. Kalau pakai istilah Refli Harun, yang membonceng di belakang kekuasaan. Jadi boncengannya di belakang. Mudah-mudahan hasil diskusi kita ini bisa memberikan pencerahan dan pengetahuan, khususnya mengenai Undang-Undang Omnibus Law yang sangat kontroversial ini. Sekali lagi atas nama Forum Tanah Air kami haturkan terima kasih dan penghargaan tinggi-tingginya kepada Pak Marwan Batubara, Pak Zainal Arifin Mokhtar, dan tentu saja Pak Said Didu atas waktunya dan ilmu yang sudah di-share dengan kita-kita di FTA, diaspora di luar negeri, dan juga teman-teman yang ada di Indonesia. Semoga kedepannya tetap bisa berkontribusi ya Pak dalam diskusi-diskusi kita di yang akan datang. Ini sebenarnya masih ada yang mau bertanya, cuman karena waktunya memang sudah habis. Nanti insya Allah Mas Haris ya. Di diskusi yang lainnya, nantikan terus, tune in terus di FTA. Insya Allah setiap minggu atau 2 minggu sekali kita akan adakan diskusi. Sekali lagi terima kasih Pak Said Didu, Pak Marwan, Pak Zainal, waktunya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said, Pak Marwan. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Sama-sama Pak. Terima kasih semua Pak Tata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haris, maaf ya, tadi waktunya memang sudah mepet sekali nih. Assalamualaikum. Mas Haris di sana. Assalamualaikum. Mas Haris. Ya pula rajin sekarang. Bang, bilang ini nih. Dia. Ya. Assalamualaikum, terima kasih semua. Sampai ketemu lagi. Oke, Caleng, terima kasih.